Halo, sahabatku kicau mania semuanya. Hari ini saya mau nerangkan mengenai kandang. Ya, ini mungkin untuk pemula. Kalau untuk yang suhu-suhu kan nggak perlu lagi. Ya, karena dulu saya pemula memang ada kesulitan tentang kandang. Ya, berhubung saya ini di lantai 4. Dan kalau menurut teman-teman yang lain di lantai 4 banyak kendala. Nah, yang saya mau ceritakan di sini, ya awal dulu memang banyak kendala, banyak kegagalan, ya banyak kerugian. Tapi setelah saya bertemu dengan suhu kita Mr. G Kebumen, nah saya dikasih ya bagaimana cara bikin kandang yang benar. Nah, untuk itu saya tempo hari sebelum bedol kandang dari Mr. G Kebumen, saya robah total. Nah, inilah keadaan dari luar. Saudara bisa lihat, ini kawat kasa seperti biasa, dan di dalam kawat kasa ini saya ada taruh kawat nyamuk supaya kepi-kepi yang halus kalau musim laron juga nggak bisa masuk ke dalam. Dan di lantai 4 kenapa saya taruh plastik yang seperti ini? Saya taruh plastik kayak gini di lantai 4, kendalanya angin terlalu kencang. Jadi kalau malam hari supaya angin tidak terlalu kencang tembus sampai ke dalam. Itu pertama. Dan yang kedua sengnya dulu saya pakai asbes, total seluruh asbes dan terlalu rendah. Nah, untuk kemudian saya teliti seng apa yang bagus. Untuk itu sekarang saya ganti bukan asbes, bukan juga yang lain. Saya ganti ini sun panel. Ya, sun panel lebih bagus, dia kayak fiber, lebih tahan panas. Jadi boleh bilang sekarang kalau kita masuk di dalam kandang, walaupun tempat yang agak sempit, 90 cm lebarnya, tapi di dalam tuh adem, cukup adem. Jadi nggak ada rasa panas seperti asbes. Nah, saudara bisa lihat kenapa jaraknya di depan sini saya hampir 1 meter, 60-an lebih. 60 saya sharing ke belakang 40. Jadi supaya pagi dari sini matahari, saya ngadep ke timur. Ngadep ke timur, pagi matahari masuk, seluruh dari jam 7 matahari sudah masuk sampai jam 9. Dan angin juga dari timur, dari laut, dari ya sebelah sana semua masuk. Jadi cukup adem. Jadi setelah permak ini cukup adem. Dan saya nanti akan bawa sahabat-sahabatku, kita mau lihat ruangan kandang ya. Hari ini saya akan bahas habis. Nah, atas ini kenapa di luar ini saya harus pasang paranet di luar daripada koridor. Saya pasang paranet, matahari masih tetap bisa masuk, udara tetap bisa masuk, tapi kita di dalam ruangan ini, nah seperti hari ini sebetulnya harilah cerah, boleh bilang dikatakan panas. Saya pakai topi bukan karena panas, justru di sini adem karena ada paranet. Ya, ada angin, matahari tetap cerah, boleh bilang panas masih jam 3. Ya, jam setengah 4. Tapi di sini angin cukup adem. Nah, untuk selanjutnya saya akan ceritakan lagi bagaimana yang untuk bangunan yang di dalam. Kita lihat ke dalam. Sekarang kita lihat, saya mau jelaskan kepada semua sahabat-sahabat kicau mania pemula bagaimana setelah saya renovasi ya boleh bilang 100%, dan sehingga saat ini beroleh keberhasilan, ya boleh bilang keberuntungan dan sukses. Nah, kalau dulu dari awal lantainya saya pakai tanah. Ada teman jelasin bahwa tanah itu lebih lembab, lebih dingin, dan saya ganti tanah. Setelah tanah saya lihat ada kemacetan dan lain sebagainya, saya ganti pasir. Bahkan ada teman-teman bilang pasir itu cukup bagus, apalagi kalau pasir laut atau pasir pantai. Wah, tahan saya ya, ngambil di Palembang kan jauh daripada pantai. Maka saya tahan kirim mobil ke Pulau Bangka, ngambil pasir yang putih berkantong-kantong atau berkarung-karung. Kita ganti pasir.
Setelah ganti pasir, ada di sana kita taruh air mancurnya, ya ada pohon-pohonan. Nah justru di dalam bawah pohon-pohonan ada kita taruh batu yang besar, yang mana istilah murai batu. Maka saya taruh batu-batu, ya istilah Palembang batu bujang yang besar-besar. Justru di keliling batu itu semua yang nggak bisa dilihat oleh mata, itu kutu-kutu halus. Itu kutu-kutu halus. Nah dari situ kita rombak, yang mana tadi saya dari di depan kandang tadi sudah jelaskan dapat pemasukan dari Mr. J Kabumen. Nah inilah hasil kandang saya sampai hari ini, kelihatan tidak ada kendala, cukup bagus. Cecak juga sepertinya nggak bisa masuk, apalagi dari tokek nggak ada, jadi cukup bagus. Nah satu ini memang untuk luasnya memang satu ini lebih luas. Pada umumnya kita cukup bikin lebar 90 cm, ya mungkin ke dalam sana 2,5 meter, tinggi 2,5 meter. Tapi satu ini 1,30 lebih. Jadi saya kira sudah cukup berhasil. Nah lihat semua kandangnya, kawat di atas juga, kawat kasa di atas saya bikin sampai double untuk lebih aman. Di luar samping sana juga saya tetap tutup pakai kawat kasa, sehingga burung, mungkin tikus dan kucing semua nggak bisa masuk. Jadi sangat safety. Jadi kandang ini cukup safety, menurut saya sangat aman, ya sangat aman sekali. Jadi untuk suhu yang sudah pakai tanah tetap sukses, ya selamat. Yang pakai pasir juga sudah sukses, ya selamat. Tapi saya di lantai 4 banyak kendala. Nah untuk itu setelah rubah ini semuanya cukup jalan dengan lancar, ya dan berhasil. Ini untuk pemula-pemula, supaya kalau Anda ya pengen ini, ya bisa lihat-lihat. Kita bebas, karena kita nggak perlu takut-takut, nggak perlu tertutup rahasia. Karena dulu saya cukup banyak kerugian, jadi kita membagi, ya rezeki masing-masing. Rezeki datang dari Tuhan. Ya usah takut saingan, makin banyak teman, makin banyak rezeki, makin banyak relasi, makin banyak rezeki. Saya kira cukup sekian. Kalau ada yang kurang jelas boleh kontak, nanti saya jelasin. God bless you.